dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Egi Trisna Guntara, guru kelas 4 SDN 1 Panggali, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja melalui daring via aplikasi Google Meet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan. Yang pertama apa? Pertama, memakai masker dulu. Memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan air bersih dan pakai sabun ya. Yang ketiga, ya betul Pak Hari, jaga jarak. Karena kesehatan adalah modal kita yang paling penting untuk beraktivitas ya. Ya Bapak sekarang akan mengabsen dulu. Ya dari Google Form-nya, dari Google Meet. Ya kalian alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Pada pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar keberagaman budaya bangsaku ya. Ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Dipimpin sama Jia. Ya, pimpin dulu untuk berdoa, silakan Jia. Ya, silakan dipimpin dulu sama Jia sebelum mulai pembelajaran. Silakan Jia dipimpin dulu. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, silakan untuk ingat kembali alat tulisnya disiapkan ya, mulai dari buku, ballpoint sama LKPD-nya ya. Sudah siap? Ya. Siap ya? Berdiri dulu semua, berdiri ya. Berdiri, silakan. Siap, berdiri semua. Berdiri. Semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap, Sela dipimpin sama Sela. Speakernya dihidupkan. Siap. 1, pimpin sampai lah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Dua, Indonesia kebangsaan,ku, bangsa dan tanah airku.
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Manaku lah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan untuk duduk kembali. Speakernya dimatikan kembali ya. Speakernya dimatikan kembali, silakan supaya tidak berdengung. Baik, untuk pembelajaran kali ini kalian akan belajar tema 1 pada kelas 4, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ke-3 ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian setelah melakukan percobaan, kalian akan mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Ya. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, kalian akan mampu menyajikan laporan sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Yang ketiga, setelah kalian membaca teks tentang sigap membantu sesama, kalian akan mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang keempat, setelah kalian membaca teks tentang sigap membantu sesama, kalian akan menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf. Ya, itu ya untuk tujuan pembelajaran kali ini. Silakan dilihat Megan, ini tentang bunyi. Bunyi, apa itu artinya bunyi? Apa, Raden? Suara, ya itu bunyi suara, betul ya. Saski, apa itu bunyi? Silakan. Sepia, apa itu bunyi? Ya, apakan ini dibacakan dulu pengertian dari bunyi. Ya, dibuka dulu speakernya, Sepia. Bunyi adalah suatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Ya, silakan untuk kedua di Jia, silakan dibaca. Jia, silakan, ini contoh sumber bunyi. Ya, itu contohnya alat musik. Bunyi pada alat musik itu contohnya gitar. Gitar kita petik dapat menimbulkan getaran yang menghasilkan bunyi ya. Nah, ini adalah bunyi merambat. Bunyi merambat melalui medium zat padat, zat cair, dan gas atau udara. Bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa udara.
Medium zat pada medium zat cair, medium udara di bulan contohnya yang hampa udara, astronot tidak bisa mendengar meskipun ada meteor jatuh ya di dekatnya. Sebab tidak ada udara yang bergetar. Itu di ruang hampa tidak bisa mendengar. Ini adalah contoh bunyi merambat melalui zat, gas atau udara. Silakan lihat gambarnya. Pak Hari, dari gambar tersebut apa yang dilihat? Apa? Ya, gambar menggunakan selang. Sela, apa yang kalian lihat di sini? Sela. Gambar apa? Gambar apa? Dibuka speakernya dulu. Kameranya dibuka, salah. Gimana? Yang satu berbicara, yang satu mendengarkan ya. Silakan Megan dilihat. Megan dilihat gambarnya. Ini adalah contoh bunyi merambat melalui udara atau zat gas. Bapak akan menampilkan video. Silakan untuk menyimak. Disimak videonya. Ya, silakan disimak videonya. Nah, inilah contoh ya, inilah contoh video membuat percobaan bahwa bunyi itu merambat melalui udara. Lihat. Raden, lihat Raden. Ya, setelah melihat video, apa yang dipersepsikan, disimak, setelah apa? Pak Hari, apa yang dilihat dari video tersebut? Ya, bahwa bunyi itu merambat melalui udara ya. Sudah paham? Ada yang tanyakan sampai di sini? Bunyi merambat melalui udara. Sudah paham? Gimana dia? Paham? Ya, mudah ya. Kita lanjutkan yang kedua. Bunyi merambat melalui zat padat. Fajar, lihat Fajar. Dari gambar tersebut apa yang dilihat? Fajar, lihat apa? Dari gambar tersebut apa yang dilihat? Ayah non wae. Ada 2 orang. Sedang apa itu?
Raden sedang apa? Sedang nelpon. Nah ini telepon-teleponan ya, mainan telepon-teleponan. Yang satu mendengarkan, yang satu berbicara. Ini menggunakan benang. Ya, nanti kalian juga akan Bapak tugaskan untuk melakukan percobaan ya. Menggunakan benang, dan kedua itu menggunakan alatnya berupa kaleng ya, untuk mendengarkan dan untuk berbicara. Ya, ini yang bunyi merambat melejat benda padat menggunakan kasur, benang kasur ya, dan juga kaleng. Yang satu sedang berbicara, yang satu sedang mendengarkan. Bapak juga akan ini untuk videonya, tolong disimak. Saat disimak semuanya. Salah. Halo dear friend, kembali lagi nih bersama Kak Eka. Ngomong-ngomong masalah bunyi, coba deh dear friend perhatikan gambar berikut ini. Nah, bunyi jam di ujung meja dapat terdengar oleh orang yang berada pada ujung meja yang lainnya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Ya, selain frekuensi bunyi harus berada di antara 20 sampai 20.000 Hz agar dapat terdengar sampai ke telinga manusia, ternyata bunyi membutuhkan medium nih untuk merambat. Nah, medium itu sendiri dapat berubah zat cair, padat maupun gas. Pada gambar, suara dari jam tangan merambat melalui benda padat, yaitu meja. Sehingga meskipun posisinya di ujung, bisa terdengar dari ujung meja yang lainnya. So, pada pilihan jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut yaitu bahwa hal ini bisa terjadi karena bunyi merambat melalui meja. Oke, mudah-mudahan jangan lupa untuk kunjungi website kami videoprods.co.id untuk bisa mengakses lebih banyak soal latihan. Tentunya yang akan membantu lebih mengerti suatu materi dengan cara yang menyenangkan. Ya, setelah kalian melihat video tersebut, silakan apa saja lihat dari video tersebut. Apa saja alatnya? Fahri, apa saja Fahri? Lihat yang video tersebut apa saja yang dilihat? Ada kayu. Ah, betul. Saski ada apa? Ada meja. Terus sepia ada apa dalam video tersebut? Ada apa? Ada? Ya, jam tangan. Dia apalagi yang dilihat? Ya? Apa yang dilihat dari video tersebut? Apa? Ya, ada manusianya. Ya. Manusia sedang apa? Ya, mendengarkan bunyi dari jam yang berdetak ya. Jadi jam itu ditaruh di meja dan didengarkan. Dan ternyata detak jam tersebut bisa terdengar karena merambat melalui meja. Yang tepatnya zat padat ya. Ya, baik, supaya kalian paham, Bapak akan menayangkan video kembali satu kali lagi ya. Silakan dipahami lagi bahwa bunyi merambat melalui zat padat. Coba deh, dear friend, perhatikan gambar berikut ini. Nah, bunyi jam di ujung meja dapat terdengar oleh orang yang berada pada ujung meja. Ya. Bapak akan lanjut ini bahwa bunyi itu
Merambat melalui benda cair. Lihat gambarnya. Dari gambar di sini, apa yang kalian lihat? Megan, ada apa di situ di gambarnya? Ada apa? Speakernya dibuka untuk berbicara. Raden, ada apa? Ada ember. Ya, betul ya. Fajar, ada apa lagi setelah ember? Ada apa? Ada, oh ya batu, betul. Ada batu. Lihat yang lainnya, kelihatan batu enggak? Ada batu? Ya, ada batu ya, betul ya. Yang lainnya pada bengong, batu di mana katanya? Ada batu ya. Fahri, silakan, ada ember, ada batu, ada apa lagi? Fahri ada apa? Gak ada. Gayung, itu bukan gayung ya. Apa itu? Ya, seperti corong ya. Terus, Sela, apa? Ada apa? Ya, ada air. Untuk berbicara silakan dihidupkan speakernya ya. Terus Ai ada apa lagi? Dari lihat gambar tersebut. Ada apa Ai? Iya, ada manusianya. Ya, betul gambar manusia. Berarti silakan Jia apa saja yang tadi dipaparkan sama teman-teman kalian. Apa saja tadi? Sama teman-teman Jia. Katanya ada apa saja dalam gambar ini? Ada apa? Ada batu. Ada embernya. Ada airnya. Ada manusia, gambar manusia untuk. Satu lagi untuk menekannya. Gambar apa itu satu lagi? Ya, gambar corongnya untuk mendengarkan ya. Jadi cara kerjanya telinga didekatkan ke corong tersebut dan batu dipukul. Ya, supaya lebih paham melihat videonya. Ya, ini videonya seusia kalian ya. Nanti juga kalian Bapak akan tugaskan untuk membuat video. Oh ya. Silakan lihat ini videonya. Simak dengan baik, Megan. Sudah disimak? Bapak akan tanya lagi dalam video tersebut ada apa saja. Ya, mulai dari Jia. Jia, setelah menyimak video tersebut, apa yang dilihat? Alat-alatnya apa saja? Pertama, botol air. Kedua, sepi apa? Ada airnya. Saski ada apa? Saski dalam video tersebut, Saski mangkok. Ya, mangkuk ya, wadahnya. Ya. Intan apa Intan? Ya apa? Ada apa? Ya ada manusianya, betul. Ya ada manusianya untuk mendengarkan.
Raden, sebutkan dalam film tersebut apa saja yang dilihat. 4 ya, Raden. Air, botol, manusianya, ada satu lagi, mangkuknya. Ada yang terlewat, satu lagi apa? Silakan dilihat, diulangi lagi ya. Ya betul itu. Kayu. Yang lainnya tidak menyimaknya. Di sini ada kayu kecil untuk memukulnya. Ya betul ya, Pak Ri. Berarti sudah bagus untuk melihatnya, menyimaknya. Yang lain? Karena kayu kecil gitu ya. Nah, untuk memukulnya, betul ya. Yang lain tadi ada airnya ya. Nah, dari sini dari bunyi merambat menuju cair, ada yang belum paham? Sudah paham ya? Ya, sudah paham. Kita lihat dari percobaan 1 sampai dengan 3. Yang pertama menggunakan selang, yang kedua menggunakan benang, yang ketiga menggunakan air. Ya, sekarang kita lanjutkan ke ayo membaca. Ini adalah sesama. Ya, paragraf pertama silakan dibaca ya. Bapak kan makan kelompok dulu ya. Kelompok 1 Sepia, kelompok 2 Saski, kelompok 3 Ai, kelompok 4 Sela, kelompok 5 Jia ya. Silakan untuk paragraf pertama Sepia dibaca dulu. Ya, kelihatan di layar ya, di layar HP. Malam itu beberapa warga, silakan. Speakernya dihidupkan dulu speakernya. Kedua, Saski dibaca. Speakernya dibuka dulu. Ya, paragraf ketiga sama Ai sama Ai dibaca. Paragraf ketiga. Ya, paragraf keempat sama Sela dibaca di layar HP. Paragraf keempat di layar HP. Speakernya dibuka dulu. Speakernya dibuka dulu. Ya, silakan lanjutkan.
Ya, udah bagus ya membacanya. Eh, kelima, Jia, silakan para kelima dibacakan. Ya, bagus ya, sudah lancar baca juga ya, Jia ya. Ya, ini Bapak akan membacakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa kalimat paragraf. Gagasan pendukunglah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Silakan dibacakan sama Jia. Gagasan pokok. Ya, betul, bagus ya. Pak Hari silakan gagasan pendukungnya dibaca. Ya, betul ya. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya, sudah paham ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Silakan untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Paragraf 1 dikerjakan ya. Tadi kelompok 1 sama Sepia, ada kelompok 2 sama Saski, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Paragraf 1 dikerjakan sama kelompok 1 dikerjakan paragraf 1. Paragraf yang kedua dikerjakan oleh kelompok 2, kelompok 3 kerjakan paragraf 3, kelompok 4 dikerjakan paragraf keempat dan juga yang kelompok 5 kerjakan paragraf yang ke-5. Nanti di hasilnya dibacakan ya supaya teman-teman kan juga memahaminya. Sudah dikerjakan ya dari LKPD-nya. Silakan kelompok 1 dari teks apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tadi kelompok 1 siapa? Sepia, dibacakan. Sepia yang sudah kerjakan, silakan. Gagasan pokoknya apa? Gagasan pendukungnya apa? Dibacakan Sepia. Ya, betul ya. Yang lainnya didengarkan ya supaya paham. Yang kelompok 2 dibacakan sama Saski. Hasilnya silakan apa? Gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dibacakan. Ya, betul ya. Yang ketiga, paragraf ketiga sama kelompok 3 ya mewakili, silakan.
Ya, tuh. Yang keempat, Sela, silakan kelompok 4 diwakili sama Sela. Ya, betul ya. Terus yang kelima diwakili sama Jia ya, kelompok 5. Oh, dikirim ke WA grup ya, di apa di langsung. Ya, udah beres pembelajaran sekarang. Silakan ada yang tanyakan mulai dari pembelajaran pertama tadi. Sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Ya, untuk kesimpulan pembelajaran kali ini, tadi yang pertama bunyi merambat melalui zat gas atau udara. Yang kedua zat padat. Yang ketiga zat cair. Itulah kesimpulan bunyi merambat ya. Dan terus yang kesimpulan kedua itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya. Ya, semoga pembelajaran kali ini ada manfaatnya ya. Ya. Untuk jangan lupa pembelajaran berikutnya kalian akan membahas tentang hak dan kewajiban. Ya. Untuk menyelesaikan pembelajaran diakhiri dengan berdoa. Silakan dipimpin sama Jia, berdoa dulu. Ya, setelah kita selesai pembelajaran, mari kita berdoa. Ya. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin.